saya serahkanlah kepada doktor. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Jika kemarin dicampur dengan sleepy agak mengantuk, semoga hari ini tidak, meskipun perut saya masih belum benar, mungkin gara-gara diet, jadi masih sering ke belakang, wallahu a'lam. Kita terakhir di ayat yang ke-78, sudah kita anggap selesai saja, tapi hanya sekedar untuk recap. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab, dan sesungguhnya minhum, dari kalangan mereka, yakni ahlul kitab, jadi among the Jewish scholars. Jadi ayat ini tidak berbicara dalam pengertian komunitas Yahudi secara umum, hanya di antara para scholarnya Yahudi, dan bukan seluruh Jewish scholar, hanya sebagian saja. Siapa mereka? La fariqan, kata Al-Quran. Ya. Sungguh satu firqah, satu kelompok. Jadi begini, kata kemarin kita sudah mendiskusikan, kata firqah yang berasal dari kata faraqah, yang artinya memecah atau memisahkan diri, itu lawan katanya adalah jamaah, mengumpulkan. Dari kata jamaah muncul kata jama'atun. Kalau dari kata faraqah muncul kata firqatun. Jadi ada kata firqah, ada kata jamaah. Karena itu jamaah itu diikat karena ada kesamaan di dalamnya. Karena itu dia disebut dengan a group atau jamaah. Ini ada a group within a group, kira-kira begitu. Namanya firqah. Kenapa? Karena mereka memiliki perbedaan dari previous group. Karena itu disebut dengan firqah. Ya, jadi Al-Quran membicarakan tentang a group within Jewish group, ya, with this scholar. Apa sikap mereka ini? Yalwuna alsinatahum, twisted their tongue. Ya, kata yalwuna sebenarnya makna dasarnya adalah sama dengan kata mala atau condong, incline, atau biasanya dipakai lawal habl, misalnya maknanya twisted rope, atau kalau kita tali yang kemudian kita giniin namanya twisted, namanya yalwun. Nah, lidahnya sekarang yang ditwisted, Masya Allah ya. Yalwuna alsinatahum. Jadi ada satu atau ada kelompok Jewish scholar yang twisted their tongue berkenaan dengan apa? Bil kitab, dengan kitab mereka, yaitu Taurat. Perhatikan kata kitab di sini, seringkali Al-Quran memang menggunakan Taurat itu dengan nama Alkitab, karena memang isi Taurat itu banyak atau fokusnya kepada hukum. Ya. Dan hukum itu di dalam bahasa Al-Quranul Karim memang sebuah ketentuan yang pasti, yang tidak bisa berubah, dan itu dekat sekali maknanya dengan kata kita, karena kataba menulis, something yang tulis yang tidak bisa berubah. Kata kataba juga bermakna wajib, karena itu Alkitab itu dekat maknanya ke satu buku yang isinya di dalamnya ada hukum. Oke. Litah sabu huminal kitab. Mereka twisted their tongue agar banyak orang menyangka bahwa itu berasal dari Alkitab. Ada banyak contohnya, misalnya kita kemarin menyontohkan misalnya kata hittotun menjadi hintotun misalnya, ya. Alhamdulillah. Kata patuh diplesetkan oleh Jewish scholar menjadi hintoh yang bermakna gandum misalnya, atau kata Makkah diganti dengan Sakka misalnya, kata Sofa dan Marwa misalnya diganti semuanya, ya. Bagaimana mereka misalnya mengganti bahwa yang disembelih
di dalam agama kisahnya Nabi Ibrahim sebenarnya adalah Ismail sebagai the only son of Abraham, nanti diganti oleh Jewish scholar dengan Isaac, karena mereka punya kepentingan bahwa yang disacrifice itu adalah Ishak, dan Ishak itu berarti karena nanti oleh Allah diterima sacrifice-nya, maka dia berarti mendapatkan blessing dari Allah SWT. Dan semua keturunan dari Ishak karenanya adalah mendapatkan blessing. Sementara putra satunya, yaitu Ismail, karena dia tidak disembelih, tidak disacrifice, karena dia adalah the curse, dan karena itu semua keturunan Ismail menjadi the cursed one. Dan Nabi Muhammad yang mengklaim sebagai nabi terakhir karenanya juga merupakan the cursed prophet. Kira-kira itu logikanya Jewish scholar. Karena itu dia twisting banyak sekali ajaran di dalam Taurat, ya. Wa ma huwa minal kitab. Padahal apa yang mereka twisted itu sama sekali bukan bagian daripada Taurat itu sendiri. Apa yang mereka lakukan itu disamerikan wa yaquluna huwa min indillah. Mereka terus-menerus berkata bahwa itu adalah bagian, ya, bahwa itu datang dari Allah SWT. Wa ma huwa min indillah, itu tidak datang dari sisinya Allah SWT. Wa yaquluna 'alallahil kadzib. Dan mereka itu berkata bohong atas nama Allah SWT, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Itu bahasan kita kemarin. Kalau kita pikirkan, menarik ini logikanya kalau kita pikirkannya, karena setelah ayat ini kita nanti bicara tentang Rabbani. Ilmu, kalau kita pikirkan, mestinya melahirkan orang itu, ilmu itu cahaya, ya, atau dalam bahasa agama kita sebut dengan nur. Al-ilmu nur. Cahaya mestinya menyinari manusia dan mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya, menuju terang benderang. Yang menarik, kenapa ada orang yang punya ilmu? Karena ini kan Jewish scholar, berarti dia adalah para ulama atau Jewish ulama ini. Ya, ulamanya Yahudi, atau biasanya disebut dengan rabai, ya, atau nanti kita dengan rabai ini. Semestinya mereka ini orang yang punya ilmu. Dan kalau punya ilmu, mestinya mereka mengantarkan kepada cahaya, kalau kita pikirkan. Kenapa mereka justru melakukan yalbuna alsinatahum? Ini kan seakan-akan bertentangan. Orang membawa cahaya, tapi dia berada dalam kegelapan. Ini nggak masuk di akal kita sebenarnya. Bagaimana orang memiliki cahaya, tapi dia melakukan kegelapan. Nah, ini yang menarik. Kenapa orang yang mestinya menjadi pelita dalam kegelapan, justru mereka mengantarkan umat kepada kegelapan dengan apa yang mereka lakukan, namanya yalwuna alsinatahum. Perbuatan mereka adalah yalwuna alsinatahum. Oke, ini penting ya, karena tentu saja case-nya orang Yahudi, case-nya ulama Yahudi. Tapi ini juga bisa terjadi kepada siapapun saja, termasuk ulamanya orang Islam. Karena itu yang harus jadi pikiran kita. Ya, kita harus mengambil hikmahnya. Kenapa ada orang yang twisted, ya, the true teaching of religions? Untuk apa mereka melakukan itu? Dan mereka mengklaim inilah ajaran agama dan seterusnya. Kalau kita sederhanakan, ini kenapa? Tidak ada lain kecuali karena motif dunia. Karena hubbud dunia, kalau kita singkatkan itu ya karena hubbud dunia, karena dia ingin tetap mendapatkan perolehan duniawi, karena dia, dan segala macamnya lah, semua jabatan, perolehan duniawi, atau tuntutan dari kekuasaan, dan seterusnya. Artinya, beban dari scholar, atau hal yang harus diwaspadai bagi orang yang telah mempelajari Al-Quran atau ajaran agama, dia nanti bisa terjatuh kepada penyakit yang namanya yalwuna alsinatahum. Dia twisting their teaching of religions.
Ini yang bahaya. Ya. Kita nanti akan dapati banyak sekali ya, misalnya tentang apa sajalah, misalnya tentang poligami misalnya, atau tentang ada banyak isu-isu yang misalnya bisa kita lihat mudahnya ya. Saya tentang poligami, tentang LGBT misalnya, tentang apalah ya, tentang apa misalnya tentang jihad misalnya, atau tentang dan seterusnya ya, riba misalnya, kalau kita mudahkan tentang riba. Ini kan kita bisa melihat sekian banyak perbedaan di kalangan umat Islam hari ini. Dan siapa yang bisa berbicara tentang hukumnya poligami, hukumnya LGBT, hukumnya jihad, hukumnya riba? Scholar, ulama. Dan kita bisa menilai mana ulama yang yalwuna alsinatahum, mana ulama yang speaking the truth. Nah, nanti kita bisa pelajari kenapa ada ulama yang tidak speaking the truth. Kenapa yalwuna alsinatahum, misalnya. Susah banget. Kalau ada ulama yang sudah didanai oleh LGBT misalnya, karena mereka punya dana yang sangat besar, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar negeri yang memberikan misalnya apa namanya uangnya, atau apa namanya biasanya itu sosial fund-nya itu kepada lembaga-lembaga LGBT. Dan kalau itu yang approaching ke ulama, terus dikasih duit yang banyak, ulamanya susah untuk speaking the truth. Dan karena itu kemudian fatwanya adalah LGBT is okay within Islam. Misalnya jihad misalnya tergantung. Kita tahu dulu Ahmadiyah misalnya ketika Inggris, UK misalnya mengkolonize India, maka Mirza Ghulam Ahmad itu mendefine jihad sebagai jihad dengan pena, intelektual jihad. Dan jihad misalnya melawan kemiskinan, bukan jihad dalam pengertian perang. Kenapa kata dia? Karena UK itu datang justru untuk kebaikan, untuk memodernkan India, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu Ahmadiyah menjadi anak yang disayangi oleh pemerintahan Inggris saat itu. Dan sampai detik hari ini kalau kita pikirkan, pusat terbesar Ahmadiyah adalah di UK. Kenapa? Karena Ratu Victoria dulu justru mensupport fully the movement of Ahmadiyah. Itu yang menarik kalau dikatakan. Jadi ini bukan persoalan Yahudi saja, tapi juga persoalan Muslim scholar. Dan itu adalah karakter yang buruk dari scholar. Dan memang godaannya berat. Kalau orang cinta kepada dunia, dia tidak akan melakukan kejujuran karena dia menggunakan dunia, sekali lagi seperti bahasan kita kemarin, untuk apa? Samanan qalila, hanya untuk mendapatkan upah yang kecil itu. Karena itu nanti ayat ke-79 kita dikasih tahu oleh Allah, mestinya kalau orang belajar agama, kalau orang mempelajari Alkitab, mestinya kayak apa sih dia? Mestinya dia harus jadi robbaniyin, bukan menjadi itu, orientasinya bukan samanan qalila. Yang disebut Al-Quran hubbud dunia ini, istilah yang lainnya adalah samanan qalila, kata Al-Quran, samanan qalila. Ya, samanan qalilan. Ya, harga yang sedikit, small value, kata Allah SWT. Ya, small value, sampai qalil. Ya, ini sangat kecil, nggak ada harganya di mata Allah SWT. Ya, Masya Allah ya. Dan kita melihat banyak yang kayak begini. Apalagi kalau musim political campaign, wah kita akan bisa melihat itu. Ya, pro siapa, ya UMNO, pro yang ini. Nanti ulamanya bisa ngasih fatwa sendiri-sendiri itu. Masya Allah. Lah kita ini butuh ulama yang robbaniyin. Ya, bukan ulama yang yalwuna alsinatahum. Bukan yang yalwuna alsinatahum. Itu kajian kita di ayat yang ke-78. Kita sekarang masuk ke ayat 79 yang kata Kak H dinanti-nanti ayat 79 itu karena ada bahasan Rabbaniyin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah kita jadikan satu saja ayat 79 dan 80 karena memang satu nada ya. Maka li basyarin ayyutiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwah. Ya. Tsumma yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah
walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, kata Allah SWT. Oke. Kita awali dari kata makana. Ya. Kata makana, biasanya maknanya dua. Kalau kita lihat di dalam tafsir, kita lihat dulu asbab nuzulnya lah, sebelum masuk ke per ayat. Asbab nuzulnya ada beberapa, saya ambil dari beberapa tafsir, terutama dari Ibnu Katsir dan dari Mafatihul Ghaib, punyanya Imam Razi. Yang pertama, sabab nuzulnya adalah dari Ibnu Abbas, lamma qalatil yahud, ketika orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anaknya Allah, dan orang-orang Nasrani mengklaim Nabi Isa adalah anaknya Allah, turunlah ayat ini yang membantah bahwa maka Nabi Basyarin, tidak mungkin orang yang mendapatkan kitab, hikmah, dan nubuwah kemudian berkata kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian itu beribadah kepadaku, ya, jangan kepada Allah, sembahlah aku. Artinya dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Uzair dijadikan Tuhan, Al-Masih Isa dijadikan Tuhan. Dan itu tidak sewajarnya orang yang diberikan Allah nubuwah kemudian mengajak kepada manusia agar dia menyembah kepada dirinya. Tidak wajar itu. Karena ini ayat ini, kalau kita mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas, merupakan bantahan atas klaim yang diberikan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang kedua, Ibnu Ishaq misalnya menyatakan hadis ini yang menjadi latar dari ayat ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Rafi' Al-Qurazi, hina ijtama'atil ahbar minal yahud, ketika al-ahbar atau rabbah Yahudi ini kumpul, wan nasara min ahli Najran, jadi para rabbah Yahudi dan para utusan orang Nasrani Bani Najran, ya, ahli Najran, penduduk Najran, yang kita semuanya mereka 15 datang bersama para pemimpinnya. Apa yang mereka lakukan? Hina jama'atil ahbaru minal yahud wan nasara min ahli Najran inda Rasulillah. Dia berkumpul menemui Rasulullah SAW. Wada'ahum ilal Islam. Dan Nabi Muhammad kemudian mengajak mereka, yakni rabbah Yahudi dan Nasrani Najran ini, kepada Islam. Apa mereka berkata? Mereka berkata, aturidu ya Muhammad, apakah engkau hendak wahai Muhammad, an na'budaka, agar kami menyembahmu, kama ta'budun nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang Nasrani menyembah Isa alaihi salam, putranya Maryam. Faqala rajulun min ahli Najran, maka kemudian berkata seorang laki-laki dari penduduk Najran, Nasrani ini, yang bernama Ro'is, yuqalu lahu Ro'is, yang bernama Ro'is, au dzaka turidu minna ya Muhammad, ataukah yang seperti itu yang kamu kehendaki dari kami wahai Muhammad, wa ilaihi tad'unana, dan kepada hal tersebut kamu mengajak kami, yakni untuk menyembahmu Muhammad sebagai Tuhan. Au kama qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata, ma'adallah, ya, aku berlindung kepada Allah SWT, ma'adallah, ya, jauh, tidak, bukan an na'budu ghairallah, demi apa namanya, aku berlindung dari Allah SWT agar kalian itu sama sekali tidak, aku tidak berlindung dari Allah. Aku ini tidak mengajak kamu untuk menyembah kepada selain Allah SWT. Au an na'mura bi'ibadati ghairi, atau aku memerintahkan kalian untuk menyembah kepada selain Allah SWT. Ma bidzalika ba'atsani, aku diutus bukan untuk itu. Aku diutus bukan agar kamu menyembah selain Allah, agar kamu beribadah kepada selain Allah. Wala bidzalika amarani, dan bukan itu, dan bukan dengan hal tersebut aku diperintahkan oleh Allah SWT. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu dzalika fi qaulihima, kemudian Allah menurunkan ayat ini, makana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma ila akhirih. Yang lain, misalnya ini juga ditulis oleh Imam Qurtubi juga,
backgroundnya ini mungkin saling menguatkan ya, karena sebenarnya kejadian yang sama berkenaan dengan orang Yahudi dan Nasrani Najran. Qala rajulun, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, nusallimu alaik, kami pasrah kepadamu. Kama yusallimu ba'duna ba'dan, sebagaimana sebagian kami berpasrah kepada sebagian yang lain. Afala nasjudu laka, apakah kami bersujud kepadamu? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi guna berkata, la yanbaghi, tidak sewajarnya, tidak boleh li ahadin, bagi seorang, ayyasjuda li ahadin, untuk sujud kepada orang yang lain, min dunillah, selain Allah SWT. Walakin, akan tetapi, akrimu nabiyakum, muliakan nabimu, wa'riful haqqa li ahli, dan ketahuilah haknya ya, bagi pemiliknya, bagi ahlinya. Masya Allah ya. Ini beberapa asbab nuzul yang berkenaan dengan ayat ini sebagai kritik mereka. Satu, jadi kalau kita lihat kritik terhadap klaim Yahudi bahwa Uzair anaknya Allah, kritik terhadap atau bantahan terhadap klaim Nasrani bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, dan juga sekaligus bantahan Nabi Muhammad SAW yang mereka berpikir Nabi Muhammad itu mengajak sebagaimana klaimnya orang Nasrani, Nabi Muhammad nanti dijadikan Tuhan dan disembah. Sama sekali enggak begitu. Ya. Oke, mari kita lihat satu persatu. Makana libasyarin. Kata makana maknanya adalah, kalau kata Ibnu Katsir dan Qurtubi, maknanya la yambaghi atau ma yambaghi, tidak sewajarnya atau tidak pantas. Tidak sewajarnya dan tidak pantas. Namanya artinya la yambaghi atau ma yambaghi. Jadi makana artinya ma yambaghi atau la yambaghi. Kama qala, sebagaimana ayat Allah SWT, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Misalnya maknanya juga tidak sewajarnya bagi orang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena kesalahan, ya, karena keliru. Maka nalillahi yattakhidha min waladin, misalnya tidak sewajarnya ya bagi Allah mengambil anak. Ma yakunu lana an natakallama bihadza, semua maknanya adalah ma yanbaghi atau la yanbaghi. Imam Razi dan Ibnu Ashur dalam tafsirnya mengartikan sebagai nafi, bukan tidak sewajarnya, tapi tidak boleh artinya. Artinya impossible, tidak masuk akal. Ya, tidak mungkin masuknya. Makana lidabyin ala sabilin nafyi. Jadi maknanya makana tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dan tidak bisa. Ya, karena maknanya nafi, bukan hanya tidak sewajarnya, tapi justru maknanya tidak mungkin. Ya, itu maknanya. Sebagaimana Ibnu Ashur juga menggunakan sama, nafyun istisqa'i ahadin lidzalikal qaul, menafikan penghakan seseorang terhadap ucapan tersebut. Tidak boleh, sama sekali tidak ada hak bagi seorang untuk mengklaim bahwa dia begini, bahwa dia begitu. Tidak boleh. Ya, lamnya ini bil istihqaq. Jadi nafinya nafyun bil istihqaq. Nafi atau negasi untuk menegaskan kepemilikan. Enggak ada kepemilikan tersebut. Enggak sewajarnya. Ya, enggak ada. Nafyun istihqaqi ahadin. Ya, maksudnya begitu. Awalnya kalimatnya itu begini, makana fulanun fa'ilan kada. Mestinya begitu kalimat kalau awalnya. Ya, susunan normalnya begini. Tiadalah seseorang itu menjadi pelaku dari hal tersebut. Ya. Tapi ketika digunakan untuk ketika dibikin frase yang lebih intensif, maka kemudian diganti menjadi masdariyah, menjadi makana libasyarin, ya, makana lifa'ilin misalnya, ya, dan seterusnya. Itu secara nahwu ya. Tapi intinya ada dua pendapat, satu maknanya tidak sewajarnya, yang kedua tidak mungkin atau maknanya nafi. Oke, makana libasyarin. Kata basyar tentu merujuk kepada manusia dalam pengertian fisik.
Ya, karena kata bashar berasal dari kata bishrun, artinya kulit. Jadi kalau Allah menggunakan kata bashar, merujuk manusia secara jasmani. Ya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, dia bashar. Ya, kita harus ingat itu, dia bashar. Kan itu dia butuh makan, dia butuh tidur, dan seterusnya. Karena mereka meskipun Nabi, dia adalah bashar. Perbedaannya adalah dia dikasih wahyu oleh Allah SWT. Karena dia bashar, maka tidak layak dan tidak mungkin bashar mengaku atau mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kira-kira begitu. Karena bashar tetaplah bashar. Ya, gitu Mas poinnya. Kenapa Quran menggunakan kata bashar. Dan bashar ini bisa dirujukkan kepada individu dan juga bisa dirujukkan kepada jamaah. Kalau kepada individu maknanya menjadi satu, kalau jamaah berarti maknanya menjadi jamaah. Ya, maka nali basyarin bisa kepada siapapun ya, manusia, individu, ya, semuanya. Tidak layak atau tidak sepatutnya, tidak wajar dan tidak boleh ya, mengklaim dirinya adalah Tuhan, atau agar orang lain menyatakan kamu jadi budak saya, sembah saya, dan seterusnya. Itu tidak boleh, tidak sewajarnya, namanya libasyarin. Allah itu mengingatkan bahwa bashar di sini dipakai untuk mengingatkan meskipun betapa hebatnya Nabiullah itu, entah Nabi Muhammad, entah Nabi Ibrahim, entah Nabi Musa, Isa, kita tetap harus melihatnya sebagai manusia. Jangan kemudian meletakkan dia melebihi sebagai manusia. Memang dia Nabi, tapi tetap manusia. Agar apa? Agar kita tidak menganggap Nabi dengan seluruh keistimewaannya itu menjadi Tuhan, menjadi Rabb, menjadi Arbaban. Ya. Itu maknanya bashar di ayat ini. Mana yang kedua, tidak dimaknai umum, tapi bashar di sini dirujukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini pendapatnya Ad-Dhahhak dan As-Suddi. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat background, Nasrani Najran yang datang kepada Nabi Muhammad itu mereferkan apakah kami harus menyembah Muhammad sebagaimana orang Nasrani menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka bashar di sini dirujukkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita melihat konteks rujukannya kepada Nabi Isa, kalau kita melihat teks yang bersifat umum dirujukan kepada manusia secara umum, siapapun saja. Maka nali basyarin tidak sepatutnya, tidak wajar dan tidak boleh bagi manusia yang terdiri dari bone and flesh ini ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah, yang Allah memberikan kepadanya ya, yang Allah memberi kepadanya Allah, itu kalau secara literal ya, yang Allah memberikan kepadanya. Jadi ada manusia diberi oleh Allah 3 hal. 1 dikasih kitab, 2 dikasih hukum, 3 dikasih nubuah. Yang menarik, kata Imam Ar-Razi, 3 ini, kitab, hukmah, nubuah, itu terurutkan secara indah di dalam Al-Quranul Karim. Penjelasan dari Imam Ar-Razi dalam tafsirnya misalnya, kata dia, ini adalah model penertiban yang sangat indah, kata dia. Ala tartibin fi ghayatil husn, kata dia. Ini sekuennya, setelah Alkitab baru Al-Hukmah, setelah Al-Hukmah baru An-Nubuwah. Itu beautiful, katanya Imam Razi. Kenapa? Wadzalika li'annal kitab as-samawi yanzilu awalan. Karena pada awalnya itu kitab yang berasal dari langit itu, yaitu wahyu Allah SWT, turun pertama kali. Ya, setelah itu summa innahu yahsulu fi aqlin nabi fahmu dzalikal kitab. Ya, wa ilaihil isyara al-hukm. Setelah turun kemudian dicerna oleh akalnya para nabi dan difahami melalui pemikiran dan hatinya, dan pemahamannya itu namanya hukmah. Karena itu tidak bisa dibalik, kitab dulu, setelah itu baru hukum.
fa inna ahlul lughah wa tafsir ittafaqu ala anna hadzal hukma wal ilm. Karena para ahli tafsir dan ahli bahasa memang sepakat menafsiri kata hukma itu dengan ilmu. Jadi kitab diturunkan, kemudian difahami, ya, dipelajari oleh akal dan hatinya menjadi hukma. Nah, setelah faham, apa yang dilakukan? Sebagaimana Al-Quran menyatakan, wa atainahul hukma sobiyya. Al-hukma ay al-ilm. Al-ilm, yakni al-ilmu wal-fahm. Misalnya di surat Maryam. Tsumma idza hasala fahmul kitab. Tapi kalau sudah hasil, sudah faham kitabnya, fa hina idzin, maka pada saat itu yuballighu dzalika ilal khalq. Karena itu sekarang kalau sudah faham, kewajibannya ngapain? Mendakwahkan. Ya, mentabligkan hal tersebut kepada makhluk. Dan itulah yang disebut dengan nubuwah. Karena itu kata Imam Razi indah sekali, ini tidak bisa dirubah susunannya. Alkitab, al-hikmah, an-nubuwah, atau alkitab, al-hukmah, an-nubuwah. An-nubuwah. Ya, jadi kitab merujuk kepada kitab dulu, wahyu Allah SWT, kemudian difahami, Allah diberikan kitab dulu. Itu diberikan pemahaman, ya, pemahaman ilmunya. Kalau sudah paham, kewajiban berikutnya adalah mentablighkan, dan itu adalah salah satu tugas dari nubuwah. Itu Imam Razi. Ada juga yang melihat yang lain, jadi Alkitab sama hikmu itu dirujukkan kepada ahlul kitab, ya, yaitu Nasrani dan Yahudi, karena Alkitab itu dirujukkan ke Taurat, Al-Hukmah itu dirujukkan ke Injil, ya, Al-Hikmah. Kenapa? Karena memang isinya, sebagaimana masih ingat di awal tadi kita bicara tentang Alkitab, karena Taurat isinya hukum, karena itu disebut Alkitab. Injil itu isinya sebenarnya hikmah, ya, wisdom, ya, bagian dari ya wisdom di balik hukum-hukum dalam agama itu. Karena itu Injil tidak datang dengan hukum, karena hukumnya mengikuti hukum Taurat. Injil hanya ibaratnya dia memberi kabar gembira saja. Ya, jadi karena itu hukmah dirujukan pada Injil. Jadi Allah memberikan Alkitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikan al-hukmah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau mereka sudah dikasih Alkitab dan al-hikmah, nanti tugas mereka adalah setelah dia paham, status dia nanti menjadi nabi. Karena dia mendapatkan Alkitab dan al-hukmah. Jangan kamu angkat lebih tinggi dari status menjadi nabi. Karena dia itu hanya mendapatkan nubuwah. Bukan kemudian menjadi anaknya Tuhan, menjadi ibnullah. Ya, sebagaimana klaim dari sebagian Yahudi yang menyatakan Uzairun ibnullah, atau orang Nasrani yang menyatakan na'udzubillah al-Masih ibnullah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jadi maknanya ke sana, tidak sewajarnya, tidak boleh kayak begitu. Jadi Allah mengkritik teologinya Yahudi Nasrani sekaligus posisinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagaimanapun Nabi tetaplah adalah manusia yang tidak boleh kita angkat lebih tinggi dari posisi dan statusnya sebagai Nabi. Status tertingginya Nabi, tidak boleh lebih, tidak boleh dijadikan malaikat, tidak boleh kita jadikan misalnya apalagi menjadi Tuhan. Oke, itu sampai di maka dan dibasarin ayyuhillahul kitab wal hukma wan nubuwah. Oke, ini nanti juga buat kita, ya. Kalau kita mempelajari agama, oke, setelah itu kita memahaminya, tugas berikutnya adalah menyampaikannya. Summa yaqula, apa yang tidak wajar, orang itu tidak boleh dan tidak wajar kalau dia sudah diberi Allah 3 tadi, ya. Alkitab, al-hukmah, an-nubuwah, dikasih 3. Summa, kemudian yaqula linnas, kemudian manusia itu, bashar tadi itu berkata kepada manusia, kunu ibadalli min dunillah. Kunu, jadilah kalian semuanya, manusia, ibadan, ya,
menjadi hamba-hamba, menjadi slave. Ya, ibad adalah bentuk plural dari kata abdun. Ya, menjadi hamba-hamba li untukku, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada dua di sini ya. Satu, maknanya adalah jadilah hambaku, my slave. Ya, jadi kalau my slave artinya dia menjadikan dirinya seperti Tuhan. Karena yang lain kemudian selain dia, yakni manusia yang lain yang mendapatkan pengajaran darinya itu dianggap sebagai slave-nya. Jadi relasinya dia adalah Tuhan, selainnya adalah ibad. Yang pertama. Yang kedua adalah jadilah kalian itu slave for my agenda. Jadi untuk kepentinganku kamu itu jadi slave selain Allah. Dalam agama ini nanti menarik, kita pun ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul hanya karena Allah SWT. Tidak boleh kepada makhluk itu. Kita taatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti prinsipnya juga tidak boleh. Kita nanti akan melihat bagaimana Rasul itu tidak pernah juga punya agenda sendiri agar sahabatnya taat kepada dia. Enggak. Ya. Kalaupun ada ayat nanti yang berbicara untuk taat kepada Rasul, itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Nabi Muhammad SAW sendiri. Oke, mari kita lihat yang pertama ya. Kunu ibadalli min dunillah. Li-nya ini maknanya adalah jadilah kamu budakku. Artinya menjadikan sebagai Tuhan. Mari kita lihat ya. Para sahabat itu menarik sekali kalau kita perhatikan kecintaannya kepada Nabi. Tapi meskipun demikian cintanya kepada Nabi Muhammad tidak menjadikan dia meletakkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kenapa? Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu gimana sikap sahabat. Kalau kita mengkaji misalnya syama'il atau karakter Rasulullah SAW, baik fisik dan ruhaninya Rasulullah SAW, sebagaimana direkam dalam kitab-kitab syama'il, kita akan melihat apa cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Tidak ada kecintaan makhluk yang pernah diungkapkan dalam sejarah melebihi cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah meludah, ya itu kalau ada sahabat, para sahabat berebut ludahnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah memotong rambut, para sahabat berebutan untuk memperebutkan setiap helai rambut Rasulullah yang terjatuh. Ya, Masya Allah. Bahkan keringat Rasulullah SAW diwadain oleh para sahabat dan dia gunakan untuk menunjukkan kecintaannya karena harum, digunakan sebagai minyak wangi dan seterusnya. Coba bayangkan di mana ada manusia yang kalaupun kita jatuh cinta, kalau dia potong rambutnya kita, Masya Allah, belum pernah ada di dunia ini. Bahkan ketika meludah, spitting, ini orang berebut air ludahnya, Masya Allah. Tidak ada, karena itu bahkan siapapun ya, atau orang kafir menyatakan bahwa aku belum pernah melihatnya ketaatan atau cinta sahabat-sahabat Muhammad. Kalau saya tidak keliru, Abu Sufyan ya ketika awal ya melihat cintanya para sahabat kepada Rasulullah ya begitu besar cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, hatta Kisra atau raja-raja Romawi ya, Masya Allah. Orang tunduk, orang taat, tidak sebagaimana para sahabat cinta dan tunduk patuh kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ketika sahabat ditanyai, maukah engkau menjelek-jelekan Muhammad? Atau maukah engkau punya keinginan bahwa sekarang yang berada di tempatmu karena mau dihukum mati, itu adalah Muhammad. Kalau kamu menyatakan, ya sebenarnya sesungguhnya yang aku maui di tempat ini adalah Muhammad, itu ngomong begitu saja, kamu akan aku bebaskan. Lihat apa kalimat yang diucapkan oleh sahabat Nabi ini, kata dia, sungguh
satu duri saja mengenai kaki Rasulullah SAW, itu lebih aku tidak ridho, lebih aku senangi hilangnya nyawaku daripada satu duri menancap pada kaki Rasulullah SAW. Kita melihat nggak ada orang cinta semacam itu. Tapi lihat, meskipun demikian, tidak sampai para sahabat itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kenapa? Kalau kita perhatikan, karena Nabi juga memastikan tidak boleh begitu. Jadi kita ini kalau melihat hadis atau melihat perilaku, harus kita lihat dua-duanya. Satu sisi misalnya Quran mengingatkan agar kita ini takzim kepada Nabi, memberikan penghormatan yang tinggi kepada Nabi Muhammad SAW, kata-kata yang keras ya kepada Nabi, diperingati Al-Quran, nanti amal solehmu hilang semuanya. Jangan panggil Nabi sebagaimana engkau memanggil teman-temanmu atau orang-orang seperti biasa, manggil langsung namanya. Enggak boleh. Karena itu tidak ada sahabat Nabi yang memanggil ya Muhammad, yang memanggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Khalili. Ya, suaranya tidak boleh keras. Ya, karena itu Umar dan Abu Bakar As-Siddiq tidak bersuara keras kalau di hadapan Nabi Muhammad SAW. Quran bahkan menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya, ketahuilah di antara kalian itu ada Rasul. So respect, tunjukkan respekmu kepada Nabi dan seterusnya. Ya. Tetapi Nabi sendiri tidak menuntut itu yang menarik. Tapi di satu sisi kepada umat Islam, ajaran agama ini menuntut kita untuk menghormati Nabi, memberikan penghormatan yang tinggi kepada Nabi, akhlak yang tinggi kepada Nabi. Tapi di satu sisi Nabi kepada umat, Masya Allah, Nabi menyatakan jangan kamu mentuankan aku, la tusayyiduni, jangan kamu mensayyidkan aku. Misalnya, ini kan menarik, jadi seakan-akan bertentangan. Di satu sisi, karena itulah, karena jangan sampai nanti ujungnya sebagaimana di agama Nasrani atau Yahudi. Karena itu Nabi tidak boleh, kalaupun ada umat Muslim yang melakukan kesalahan, dia Al-Quran menyatakan wa'fu anhum, maafkan dia, ya syawirhum fil amr, ya bahkan ketika dalam satu kita masih ingat ketika Rasulullah SAW membawa kayu sendiri, ya sahabat menyatakan sudahlah ya Nabi, biarkan kami karena mau memasak dan segala macamnya, saya lupa dalam peristiwa apa itu. Nabi Muhammad menyatakan aku tidak senang, diam saja sementara kalian yang mempersiapkan, karena Nabi tidak ingin dirinya kemudian menjadi eksklusif. Dan itu yang membuat kenapa umat Islam itu tidak sampai salah sebagaimana umat terdahulu. Karena satu sisi Nabi tidak menempatkan dirinya untuk gila hormat dan menyatakan kepada sahabatnya, ayo kamu itu taat beribadahlah kepadaku. Tidak begitu. Semuanya datang dari Allah SWT. Pemuliaan kita kepada Nabi, penghormatan kita kepada Nabi, respek kita kepada Nabi, itu bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada sisi yang lain, Nabi Muhammad disuruh menunjukkan kemanusiaannya, tidak gila hormat, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah kalau kita perhatikan ya. Jadi ini yang menarik. Kenapa? Mari kita pikirkan, kenapa Allah bicara begini? Karena begini, orang itu kalau punya ilmu, ya, terus dia mengajarkan ilmunya, maka orang itu akan respect. Ya, mulai akan respect. Dan kalau dia semakin banyak yang respect, makin banyak orang yang semakin dia mendapatkan ketinggian derajat, bahaya. Satu, pada dirinya sendiri, dia menganggap dia layak untuk disembah kemudian, karena orang menunjukkan respect. Dan kalau orang menunjukkan respect, itu mudah sekali kemudian kita enslave kepada orang itu. Enslave kepada orang itu. Dan kemudian alih-alih kita tidak mengantarkan orang itu, alih-alih kita mengantarkan orang itu untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk memberikan servis kepada diri kita. Ini yang harus kita hati-hati, terutama kepada para ustadz, kepada para kiai, kepada para guru, dan seterusnya. Karena kemudian kita menjadikan orang itu sebagai slave for our own agenda. Kita tidak mengantarkan orang itu kepada Allah SWT, tapi untuk kepentingan kita. Taat kamu, nurut sama saya, dan segala macam. Karena dia sudah diberi oleh Allah
Alkitab, Al-Hukma, An-Nubuwah. Ini dalam pengertian yang paling puncak dapat 3 itu, Alkitab, Al-Hukma, An-Nubuwah. Dalam hal yang kecil kita dapat itu. Misalnya kita dapat ilmu, nanti seirama dengan memiliki ilmu itu, orang akan respect sama kita. Dan hati-hati, seringkali kita melakukan enslavement. Itu ya, terutama kalau kita renungkan, ada banyak nanti para ulama atau apa yang kemudian relasinya dengan jamaahnya, relasinya dengan umatnya, itu enslavement. Itu enslavement. Ya, kalau yang paling kecil ya enslavement for their agenda. Tapi pada puncaknya adalah dia kemudian menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan, ya, dan kemudian orang lain disuruh menyembah kepada dia. Kunu ibadalli min dunillah. Jadi Quran bicara begini ini bukan bicara hal yang tidak mungkin. Ini bisa mungkin, meskipun pada kasus Yahudi Nasrani, bukan Uzair yang menyatakan dirinya Tuhan, bukan Nabi Isa yang menyatakan dirinya Tuhan, tapi abainya mereka, ya pastornya mereka yang kemudian mentwisted hal tersebut. Tapi kalau kita lihat nanti sekian banyak ya para pemuka agama, religious scholar, religious cleric, dan segala macamnya lah, yang relasinya dengan umatnya, dengan jamaahnya, itu adalah relasi enslavement. Dan itu yang harus kita pikirkan, ya. Jangan sampai begitu. Apalagi pada puncaknya summa yaqulu linnasi kunu ibadalli min dunillah. Min dunillah. Oke. Akan tetapi sekarang Allah mengajari kita sikap yang benar. Berkaitan dengan orang kalau mendapatkan apa? Tadi itu. Al-hukma, al-kitab, an-nubuwah. Atau pada konteks kita ya Al-Quranul Karim pada konteks kita. Walakin akan tetapi kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian itu rabbaniyin. Rabbaniyin. Ada beberapa hal. Yang pertama, ada yang menyatakan kata rabbaniyin ini adalah berasal dari bahasa Aramaik. Ya. Ada Aramaik dan Syriak. Ya. Atau ada juga menyatakan dari Hebrew. Hebrew yang menyatakan katanya adalah, maknanya adalah our master. Sehingga kemudian Rabbani adalah people of our master. Yaitu master dirujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam Ibrani. Tapi kalau kita lihat kata Rabbani itu berasal dari bahasa Arab, maka dia berasal dari kata Rob, ya. Jadi Rob yang kemudian dinisbahkan, nah, dikasih al-mansub ila Rob. Ya, nanti beberapa maknanya ya. Maknanya misalnya salah satunya adalah aliman bihi wa muwaddiban. Orang yang sangat memahami ma'rifah kepada Allah SWT dan dia melaksanakan semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rabbani itu seperti kata ilahi, ya, seperti kata ilahi, ya. Nah, mari kita lihat secara bahasa dulu ya, meskipun nanti di belakang ada, saya ulang lagi, tapi tidak apa-apa lah untuk mudahnya. Jadi kata Rabb, dari kata Rabb, ya, yang kemudian mau digunakan menjadi kata sifat, Rabbani, jadi mau dirubah jadi kata sifat. Kalau mau dikajikan dengan sebentar, dia dikasih belakangnya itu, ya, untuk dibikin nisbah istilahnya atau mansub ila Rabb, oke, dinisbatkan. Karena misalnya kalau kita nisbat itu dipakai untuk menjadikan kata sifat, misalnya dinisbatkan. Oke, misalnya saya Yahya, misalnya saya mau menjadikan Malang itu menjadi kata sifat saya. Berarti Malang kalau dikata sifat tinggal ya belakangnya. Malanggi misalnya. Malanggi gitu kalau jadi kemudian menjadi Yahya al-Malanggi misalnya. Jadi begitu. Seperti At-Tusi, ya, Al-Ghazali dan seterusnya itu caranya begitu. Jadi tinggal bilangnya. Kalau Bangi lah itu yang susah. Bangi karena sudah. Jadi polanya begitu. Oke. Nah, awalnya maka kalau kita mau menjadikan sifat, maka Rabb menjadi Rabbi. Ya, awalnya sebenarnya.
Rabbi gitu. Oke. Nah, yang menarik kenapa kok kemudian atau sya'run misalnya. Sya'run artinya rambutnya. Sya'run rambut, maka menjadi sya'ri. Oke, sya'ri. Oke, awalnya. Tetapi yang menarik kalau kita ingin mengungkapkan paling ekstrimnya, maka caranya adalah dikasih an belakangnya. Jadi tambahan an ini untuk menunjukkan bahwa dia sudah sampai ke kelima, untuk mana ekstrim. Ya. Jadi sudah sangat ekstrim. Jadi kalau sudah sangat ekstrim, maka ditambahi an. Jadi yang awalnya tadi robban, ya. Jadi yang awalnya kita dicontoh misalnya, yang awalnya robba, jadi kata rob, maka kemudian menjadi rob plus an plus ya nisbat, namanya ya nisbat ini ya, nisbat. Oke, sehingga kemudian menjadi robbani, robbani. Oke, sama leher misalnya rob ya, robbun misalnya rob. Nah, ini berarti tinggal disamain saja caranya. Misalnya, ya berarti rokab, oke, ditambahkan, ditambah ya nisbat, sehingga kemudian menjadi robbani. Oke, kalau orang lehernya ini sangat panjang, atau lehernya sangat besar, namanya disifati, ada orang yang lehernya kayak Mike Tyson misalnya, di Iron Man. Kita nyebutnya Iron Man, bukan Iron Man, Iron siapalah, lupa saya gelarannya Mike Tyson dulu. Ya, namanya sama sekarang dengan kata sya'run, ya. Jadi sya'run yang artinya rambut, terus misalnya berarti menjadi sya'ar, ya. Terus ditambahi an, ya, ditambahi an untuk menunjukkan ekstrim, terus ditambahi ya nisbat sehingga menjadi sya'roni, orang yang rambutnya sangat lebat ya, sehingga mungkin ketutupan mukanya saking lebatnya rambutnya. Itu dengan asy'arani ya, karena rambutnya banyak. Oke. Jadi kata robbani kalau kita lihat secara rumusan bahasa adalah orang yang extremely affiliated with Allah SWT. Kenapa? Karena dia tadi disifati dengan Rob, disifati dengan Rob. Adapun maknanya beberapa ya, ini beberapa makna, di belakang nanti makin banyak, saya hanya memberikan beberapa dulu, yang umum. Misalnya ada beberapa makna diberikan oleh para ulama. Yang pertama adalah orang yang ma'rifah kepada Allah, dia tahu Allah, tahu perintahnya, sifatnya, asmaul husna, dan segala macamnya ya, aturan Allah SWT, dan dia melaksanakan wajiban, dia melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, yang disebut dengan robbani adalah orang yang yarubul ilm, dia master dalam ilmu agama tentu saja, dan kemudian dia mendidik manusia. Yang ketiga adalah wulatul ummah wal ulama, orang yang menjadi walinya, melayani, memproteksi umat, dan menjadi ulama. Kita lihat para ulama bagaimana menafsirkan kata robbani. Kunu robbaniyin, kata Ibnu Ashur, artinya adalah kunu mansubina lirrab. Jadilah kamu orang-orang yang dinisbatkan kepada Rabb. Ya, dinisbatkan, ditajkan kepada Rabb. Oke, wa huwa Allahu Ta'ala. Li'anna nasab ila syai'in nama yakunu limazidi ikhtirajil mansubil mansub ilaih. Maknanya adalah mukhlisina lillah duna khairih. Jadi kalau kata Ibnu Ashur, makna dari nisbat ini, ya, jadi maksudnya robbaniin adalah mansubina lirrab, orang yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang dinisbatkan, diattachkan kepada Allah, diafiliasikan kepada Allah SWT. Maksudnya, kata Ibnu Ashur adalah mukhlisina lillah duna ghairi. Orang yang bersih, ikhlas hanya untuk Allah SWT dan bukan yang lain. Jadi yang dimaksud dengan Rabbani menurut Ibnu Ashur adalah mukhlisina lillah. Orang yang ikhlas hanya kepada Allah SWT dan bukan yang lainnya. Warrabbani nisbatun ila rabb ala ghairi qiyas, kama yuqalu, misalnya orang yang jenggotnya sangat besar, ya. Kalau ada orang jenggotnya sangat besar disebut lihyani, si jenggot ya, yang sangat tebal. Kalau banyak rambutnya sya'rani misalnya, ini ya, asy-sya'rani atau al-lihyani dan seterusnya. Tafsir An-Nukat mengartikan beberapa takwil dari kata Rabbani. Yang pertama, yang disebut dengan Rabbani adalah semuanya ini makna bahasa ya. Karena nanti definisinya Al-Quran sendiri apa Rabbani itu? Di belakangnya itu, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita lihat dulu secara bahasa ya. Yang kedua, dari tafsir An-Nukat, Rabbani maknanya adalah fuqaha, ulama, orang yang ilmu pengetahuannya mendalam, namanya fuqaha atau ulama. Yang kedua, hukama atqiya, orang yang bijaksana, orang yang bertakwa, ya, orang yang menamai dirinya dengan ketakwaan, namanya atqiya. Hukama sama atqiya. Ya. Nomor 3, al-wulad alladzina yarubbuna umuran nas. Ya, orang-orang yang mikirin urusan, merawat, memikirkan, mengurusin urusan manusia. Jadi dia orang yang punya concern dan kemudian taking care urusan-urusan keumatan, namanya Rabbani. Ya, jadi kalau secara bahasa dirujukkan kepada orang yang mendalam ilmunya, dan karena mendalam dia bisa passing judgment secara baik, perilakunya dia orang yang bertakwa, dan dia tidak mikirin dirinya sendiri karena ditunjukkan dia punya concern, taking care, urusan rumah. Oke. Wa fi asli Rabbani ada dua. Yang pertama, alladzi yarubbu umuran nas bitadbirihi. Orang yang merawat, mengatur urusan manusia dengan planningnya. Begini nanti saya akan, misalnya kemarin saya didatangi oleh namanya Yayasan Infak Nasional di Indonesia. Mereka punya program yang menarik. Saya kira nanti kalau kerjasama dengan teman-teman di Malaysia akan menjadi good menurut saya. Jadi teman-teman IT yang tergabung dalam Yayasan Infak Nasional di Indonesia ini bikin program begini, kayak GoFood atau kayak layanan GoFood itu, tapi dia gunakan untuk guru mengaji. Jadi dia collecting money tapi sudah pakai kayak Google Play ya. Jadi sudah ada aplikasinya. Nanti dari situ donatur bisa milih, saya mau donatur rutin tiap bulan misalnya, atau once in a time misalnya. Nah, uang yang sudah terkumpul itu nanti digunakan untuk memberikan memberikan katakanlah fee kepada ustadz yang akan mengajar ngaji atau guru-guru mengaji. Jadi nanti semua orang Islam yang belum bisa belajar ngaji, entah karena malu, entah karena sudah tua, entah karena macam-macam lah, tinggal buka aplikasi itu, terus dia minta, saya butuh guru ngaji, tinggal klik. Nanti ada menu-menunya, tingkat dasar misalnya, atau baru mulai melancarkan atau tahsin, tinggal diklik situ, nanti akan terhubung dengan guru-guru mengaji yang sudah masuk di dalam situ. Nanti guru ngaji yang terdekat misalnya akan mengontak dan akan mendatangi di rumahnya orang itu. Nanti begitu mendatangi di rumah, ada barcode-nya, begitu di-scan, mulai mengaji. Begitu selesai, barcode kemudian di-scan lagi, baru selesai. Nanti begitu selesai, guru mengaji ini akan mendapat poin, dan poin itu nanti tentu saja bukan niatnya untuk menggaji, tapi kita harus menghormati capeknya orang itu, misalnya mengajar. Jadi nanti dia akan mendapatkan uang dari mana?
dari uang yang terkumpul dari donasi. Dan itu seterusnya. Dan nanti makin banyak akan menjadi gerakan nasional sehingga memudahkan orang-orang yang belum bisa mengaji Al-Qur'anul Karim untuk bisa mengaji. Dan saya kira itu pemikiran yang brilian di tengah ada banyak orang, misalnya kayak di Jakarta atau di Surabaya, ada banyak orang yang belum bisa mengaji. Tetapi kenapa? Malu misalnya karena sudah tua, atau malas untuk pergi ke masjid, aduh kelihatan orang, dan segala macamnya lah. Dengan proyek ini semuanya nanti bisa teratasi. Dan menurut saya that's brilliant ideas ya. Menggunakan dana umat tapi kemudian saya pikir kalau itu juga misalnya ditiru, dan saya bilang ini nanti jangan hanya untuk hanya untuk mengaji, nanti ada level 2-nya atau level 3-nya. Misalnya setelah mengaji ada tahsin, terus misalnya nanti ada tafsir dan selamanya, pasti harus menarik, ada kelas tadabbur, itu pasti menarik ya. Jadi saya kira itu sangat menarik ya. Kadang-kadang kita membutuhkan, dan ide kayak begitu datang dari mana? Orang-orang IT. Itu maksud saya, kita perlunya kerjasama. Saya tidak kepikiran itu, tapi begitu mereka jelaskan, datang ke rumah, saya pikir wah, that's menarik itu Pak. Ya. Saya kira itu yang perlu kita juga dukung, bagian dari bima kuntum tu'allimunal kitab. Oke. Dan kita harus punya concern kalau kita ingin jadi robbani. Karena ciri robbani adalah yarubbu umuron nas bitadbirih. Ya, kita tidak bisa menjadi robbanian kalau cuma mikirin diri kita sendiri, nggak bisa ya. Oke, kenapa fasumiyal alim, dinamakan orang yang alim berilmu itu sebagai robbani? Karena dengan ilmunya dia mengatur urusan. Ya, dia mengatur urusan keumatan. Baru dia disebut dengan robbani. Kata tafsir An-Nukat. Yang kedua, asani, annahu mudhafun ila alimir rabb wa huwa ilmuddin. Karena dia dinisbatkan kepada Rabb, maka dia adalah orang yang ahli dalam ilmu agama, atau disebut dengan sahibil ilmi alladzi amara bir rabb rabbani. Itu maksudnya. Sekarang kita masuk ke tafsir Qurtubi, baru nanti kita simpulkan apa rabbani. Rabbaniyun wahiduhum rabbani, mansubun ila rabb. Ya. Rabbani dinisbatkan pada kata Rabb. Rabbani, kata Imam Qurtubi, yurabbin nas bisigharil ilm qabla kibarihi. Orang yang mengajari, merawat manusia ya dengan ilmu yang sedikit sebelum banyak, mengajari pelan-pelan sebagaimana Nabi mengajarkan. Ya, dari yang awal tauhid dulu, terus sampai kepada berbagai macam syariah, ketentuan syariah. Wa kannahu yaqtadi bir Rabb subhanahu fi taysiril umur. Dan dia memang mengajak orang kepada Allah SWT dengan kemudahan urusan. Jadi mulai hal-hal yang mudah dulu terusnya ya. Karena fil asli rabbi dan ila akhirih ya. Tambahan alif dan nun fungsinya adalah lil mubalaghah tadi itu, untuk menunjukkan makna ekstrimnya. Jadi orang ini ekstrim afiliasinya dengan Allah. Orang ini ekstrim ikatannya dengan Allah. Sampai nanti gambarannya, kalau orang yang punya jenggot yang sangat lebat, hampir kayak mukanya tidak kelihatan, karena yang kelihatan jenggotnya saja. Kalau orang disebut sya'rani, itu saking karena itu sangat kelihatan sekali, rambutnya yang amat sangat panjangnya, mungkin tebalnya, mungkin dan seterusnya. Kan itu lil mubalaghah. Jadi nanti orang disebut robbani, itu seakan-akan nanti, kalau kita berdekatan dengan dia selalu mengingatkan kita akan Rabb. Ucapannya, tindakannya, perbuatannya, apapun saja. Karena dia itu attached with Rabb, affiliated with Rabb. Ya, dan afiliasinya dia itu amat sangat maksimal. Ya, sudah mencapai batas afiliasi yang klimaks sudah. Karena itu disebut dengan mubalaghah. Mubalaghah. Ya, Masya Allah. Ya. Misalnya robbah sama robbani tadi ya sudah kita jelaskan. Disebut dengan robbah, kata robbani ada yang menganggap dari kata ini robbahu, robbaha ya rubbuhu, robban
idza dabbarahu wa aslahahu. Jadi Rabban maknanya adalah mengatur, memplanning, tadbir, dan membenahi. Ya, jadi kalau ada yang tidak tepat, dibenahin, diislahkan, dan seterusnya namanya Rabban. Karena itu disebut dengan yudabbiruna umuran nas wa yaslihunaha. Itu poinnya Imam Qurtubi adalah orang-orang yang membenahi, memplanning, mengatur urusan manusia dan membenarkannya, membenahinya. Alif dan nun lil mubalaghah seperti kata royan, atsyan ila akhirih ya. Oke. Rabbani adalah al-alim bi dinir Rabb alladzi ya'malu bi ilmihi. Mana yang kedua, kata Rabbani menurut Imam Qurtubi adalah orang yang memahami ilmu agama dan dia beramal dengan ilmunya. Ya, li'annahu karena kalau ada orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak bisa disebut dengan orang yang alim. Ya, Rabbani adalah al-alimul hakim, orang yang alim dan orang yang bijak. Misalnya, Su'bah menyatakan kunu rabbanin hukama ulama seperti tadi, ya tafsiran nukat sama artinya ulama hukama. Ya. Ada menyatakan hukama atqiya persis seperti tadi, ya mana-mananya. Ada menyatakan walakin kunu rabbanin al-bulah, ya al-ahbar wal ulama sama. Ini semuanya maknanya rabbani, ya. Orang yang caring, punya concern terhadap urusan keumatan, para rahba, robbani, dan seterusnya. Ya. Para rahib-rahib. Terus, qala mutarabbanin fauqal ahbar. Ada yang menyatakan bahwa robbani itu di atasnya ulama orang Yahudi. Maksudnya dia lebih, bukan sekedar orang yang alim saja, tapi dia di atas ahbar. Karena ahbar itu dari kata ing, ya dari kata ing. Karena itu Rabbani itu lebih tinggi lagi. Ada juga yang menyatakan Rabbani itu orang yang menggabungkan antara ilmu basar dengan politik. Karena gini ya, kalau kita ngurusin urusan umat itu namanya kita berpolitik, karena siasah itu artinya dari kata sasa mengendalikan. Jadi salah satu makna politik itu kan public affairs, ya. Ada art of government, public affairs itu salah satu makna dari politik linguistically. Ya karena itu ada yang menyatakan Rabbani itu orang yang mengaitkan ilmu dengan urusan siasah. Oke. Masih banyak ya. Rabbani orang yang tahu ilmu halal haram, perintah dan larangan dan seterusnya, itu juga maknanya Rabbani. Okay. Al-arif fi amba'il ummah wa ma kana wa ma yakun, orang yang faham benar tentang berita-berita keumatan dari yang dulu, sekarang dan seterusnya, tahu dia urusan keumatan. Ketika lihat waqala Muhammad bin Hanafiyah yauma mata Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas, ya, orang yang ahli Al-Qur'an yang meninggal dunia, berkata al-yaum mata rabbaniyun hadhil ummah. Ya. Muhammad bin Hanafiyah ulama itu menyatakan ketika Ibnu Abbas meninggal dunia, dia berkata apa? Hari ini telah mati rabbaninya umat ini. Ya, jadi menarik, Ibnu Abbas gambaran dari Rabbani hadhil ummah. Rabbani hadhil ummah. Nanti kita lihat kenapa Ibnu Abbas disebut sebagai Rabbani hadhil ummah. Wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min mu'minin dzakarin wala unsa ila akhirih summa taladila walakin kunu Rabbani. Mari kita ambil kesimpulannya. Jadi apa Rabbani itu? Kalau secara bahasa sebelum kita masuk ke apa hal yang harus dilakukan oleh Rabbani menurut Al-Qur'anul Karim adalah, jadi Rabbani itu dinisbatkan, sekali lagi ya, kalau kita melihat bahasa adalah pastikan an itu menunjukkan tingkat ekstrim, ya, menunjukkan tingkat ekstremitas, ya, menunjukkan mana ekstrim. Jadi sangat menunjukkan mana sangat
Ya, sangat apanya? Sangat di dalam meneladani atau mengafiliasi attach dengan kata Rabb. Ya, di ekstrim di dalam kalau kita mudahkan afiliasi ya atau attachment ya kepada siapa? Kepada Allah SWT, kepada Rabb secara bahasa dulu ya. Nah, nanti kita lihat jadi ini afiliasi. Oke. Jadi kalau kita pikirkan, Rob itu maknanya apa? Seperti yang kemarin itu. Ya. Jadi kalau kita lihat kata Rob, itu kan ada sekian banyak, mulai dari makna merawat, ya, mendidik, menumbuhkan, dan seterusnya itu. Seperti gambarannya kan seperti apa namanya ya? Gambarannya seperti petani yang mulai menanam benih, kemudian merawat terus sampai menumbuhkan, sampai namanya perbuatannya disebut dengan tarbiyah, ya. Karena itu disebut dengan murabbi. Jadi kata sini ini kan urutannya meskipun ada banyak ya, tetapi tentu apa yang bisa kita dekatkan dengan makna dengan diri manusia ya, karena Rob itu waktu kita kajian Asmaul Husna kan ada banyak maknanya, ada Khalik, ya, ada Sayyid, itu tentu tidak cocok buat kita dalam kaitannya berafiliasi, tapi dengan murabbi, ya, dan seterusnya itu masuk. Jadi intinya adalah orang ini ekstrim, sangat dalam berafiliasi dan diattachkan dengan Allah SWT, dengan Rabb. Oke. Karenanya model dari orang ini adalah, gambarannya adalah orang ini akan selalu mengingatkan kita akan Allah, mengingatkan kita akan Rabb. Dalam hal apa? Semuanya. Dalam hal ucapannya, atau kita sebut saja qaulan, ya, fi'lan, perbuatannya, ya, ucapannya, perbuatannya, sikapnya, dan seterusnya. Semuanya mengingatkan akan Allah SWT. Jadi, kalau orang itu baru disebut Robbani jika begitu. Karena dia menunjukkan karakter yang sangat ekstrim di dalam touch, di dalam ketergantungannya, keterikatannya, afiliasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu gambarannya, karena orang ini afiliasinya sangat kuat, attachment-nya sangat kuat dan bahkan ekstrim dengan Allah SWT, maka kalau kita dekat dengan orang ini akan selalu mengingatkan kita akan Allah, akan Roh. Itu maksudnya. Semuanya, ucapannya, perbuatannya, dan seterusnya. Kita ini kadang ketemu dengan orang yang kalau kita dekat itu, kita tidak ingat lain kecuali mengingat akan agama, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudahnya. Jadi kalau itulah yang disebut dengan Robbani karakternya. Insya Allah ya. Ada orang yang kalau kita ketemu dia, ingatannya cuma satu, nasi biryani misalnya. Ya, Masya Allah. Ada orang yang diingat karena makanannya, ada orang yang diingat karena macam-macamnya. Nah, Robbani adalah karakter orang, karena dia itu sangat ekstrim, extremely affiliated, extremely attached kepada Allah SWT, maka kalau kita berada di dekatnya, dia selalu mengingatkan akan Allah, akan Rabb. Namanya Robbani. Ya, namanya Robbani. Gambarannya adalah Ibnu Abbas, ya, atau gambarannya adalah Ibnu Mas'ud. Ya. Misalnya masih ingat kisahnya utusan atau orang yang umroh atau haji ke Madinah, orang Irak kalau saya tidak keliru, rombongan dari Irak. Umarul Khattab kemudian menanyai mereka, kata dia, dari manakah kalian? Dari Irak. Ya. Dari mana kalian? Mereka ditanya oleh Umarul Khattab, tapi selalu menjawab dengan jawaban Al-Quranul Karim. Kata dia, kamu ini dari mana? Kata dia, min fajjin amiq, kata dia. Terus mau kemana kamu? Ilal baitil atiq, kata dia. Jadi ditanya apa? Jawabannya Al-Quranul Karim.
Menarik, kemudian apa katanya Umar bin Khattab? Afikum Abdullah ibnu Mas'ud, apakah ada di antara tengah-tengah kalian Abdullah ibnu Mas'ud? Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ana ya Umar. Ya, kenapa kata? Karena Umar bisa menebak di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud. Karena tidak mungkin ada komunitas yang ketika ditanya pikirannya Al-Quranul Karim dan seterusnya, kecuali dia adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, ya, itu namanya Rabbani. Ya, jadi nanti bisa merubah pikirannya, kaulan, fi'lan, fikron, semuanya mengingatkan kita akan Allah SWT. Ya, Masya Allah, ya, dan seterusnya. Nah, kita case-nya semacam itu, case-nya. Jadi contoh paling mudah adalah tentu Rasulullah, ya, Rasulullah nggak usah kita bahas lah, terlalu istimewa itu. Jadi contohnya adalah Abdullah bin Mas'ud misalnya. Abdullah bin Mas'ud, atau yang tadi ya, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Sama, Abdullah bin Abbas disebut dengan turjumanil Quran, ya, orang yang paling ahli dalam Al-Quran Karim. Kenapa? Karena dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Karim. Ya, pelajari riwayatnya Ibnu Abbas, bagaimana dia mengajar Al-Quran dan seterusnya. Ya, karena itu Abdullah bin Abbas disebut sebagai Rabbani hadhil ummah. Seperti tadi ya, adalah Rabbani hadhil ummah. Masya Allah, satu gelaran yang menarik sekali ya, Rabbani hadhil ummah. Kita pingin semacam ini, ya. Jadi itu secara bahasa. Mari kita habis ini kita melihat bagaimana kalau kita ingin menjadi Rabbani menjadi orang yang Rabbani, yang digambarkan oleh Al-Quran nanti sebagai orang yang melakukan dua hal, ya, yaitu satu tu'allimunal kitab, yang satu adalah tu'allimunal kitab, yang kedua bima kuntum tadrusun, karena tadrusun. Saya ini udah ahli word jadinya bingung, ya, tidak perlulah. Oke, nanti saja. Jadi secara bahasa itu yang bisa kita pelajari dari kata Rabbani. Mari kita lihat apa prasyarat orang untuk bisa menjadi Rabbani. Yang pertama, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalimatnya menarik. Bima kuntum diulang dua kali. Sebenarnya bima yang kedua ini tidak penting kalau kita pikirkan. Mestinya ini bisa dibuang. Misalnya bima kuntum tu'allimunal kitaba wa tadrusun, misalnya, kan cukup sebenarnya tanpa menggunakan bima kuntum lagi. Pengulangan kedua ini menunjukkan bahwa kegiatan taklim dengan kegiatan tadris adalah dua hal yang berbeda. Itu apa yang dilakukan dalam proses taklim berbeda dengan apa yang dilakukan pada proses tadris. Taklim itu mengajar, tadris itu belajar. Ya, kalau kita ini mengajar itu tentu dengan bahasa yang berbeda, dengan cara penyampaian yang berbeda, materi yang juga berbeda saat kita mempelajarinya. Jadi satu tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Oke. Mengajarkan mana tadi? Oke, ini yang pertama. Jadi bima kuntum maknanya untuk menunjuk Mas Daria ya, kalau jangan keliru. Jadi maknanya adalah disebabkan kalian. Kalimatnya menggunakan kata kerjanya harus diperhatikan, semuanya menggunakan fi'il mudhari' untuk menunjukkan proses yang dilakukan secara terus-menerus. Kita tidak mungkin menjadi Rabbani kalau merasa sudah selesai. Oke, gini ya. Sekarang kita belajar. Belajar. Prosesnya disebut dengan
tadris. Oke, sebentar. Oke, belajar ini yang disebut dengan tadris di sini ya, tadris. Oke. Yang kedua disebut dengan mengajar, ya, yang disebut dengan taklim, yang disebut dengan taklim. Ya, oke. Di sini kalimatnya menggunakan tu'allimuna, tu'allimuna. Di sini kalimatnya menggunakan tadrusuna. Oke. Yang pertama, orang belajar itu motifnya banyak. Ya, misalnya kita belajar motifnya macam-macam lah orang belajar itu. Ada yang niat untuk mendapatkan achievement, ada yang menyatakan dan seterusnya. Nah, orang disebut robbani kalau dia belajar tujuannya untuk mengajar. Nah, ini menarik ya. Jadi dia belajar itu tujuannya adalah untuk mengajar. Karena dia merasa punya beban, punya kewajiban. Kalau dia sudah memahami, karena tadi itu rumusnya kan seperti tadi. Jadi kan kalau kita lihat yang tadi ya, Allah itu kan memberikan Alkitab, dikasih lagi Al-Hikmah, dikasih lagi An-Nubuwah. Ini kan proyek yang paling tertingginya dapat 3 ini. Kalau pada Nabi, pada kita tidak dapat itulah. Tapi kita ini kan ngikutin itu sebenarnya sekuennya. Allah memberikan, ini pemberian dari Allah SWT. Tapi kalau kita sederhanakan, makna dari 3 ini adalah bahwa kalau kita mendapatkan, kan gini, di hikmah ini kalau dalam bahasa yang lebih mudah untuk konteks kita ya, maksud saya, ini ada hukum, ya, plus wisdom, ya, dan akhirnya harus disampaikan. Tabligh, nubuwah, karena jadi informasi, nabak, harusnya kemudian kita harus sampaikan, namanya tabligh. Atau dalam konteks kita namanya taklim. Oke, itu wakil dari nubuwah. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di ayat ini, sebentar. Oke. Jadi kan Allah, ini kalau untuk Nabi, dikasih Alkitab, dikasih hikmah, dikasih nubuwah. Untuk konteks Nabi Muhammad, katakanlah. Dikasih Al-Quran, dikasih pemahaman Al-Quran dan kemampuan untuk melaksanakan isi Al-Quran, yang biasanya Al-Hikmah ditafsiri dengan As-Sunnah, dan kemudian Nabi diangkat jadi Nabi, karena itu berkewajiban untuk berdakwah, namanya nubuwah. Oke. Untuk konteks kita, tentu saja bukan ini, bukan nubuwah. Konteks kita adalah, kita ini kalau mempelajari agama, nanti dapat 2, dapat hukum, dapat wisdom. Ya, dapat aturan keagamaan, isinya agama itu kan hukum sama wisdom sebenarnya. Aturan-aturan, ya, ini boleh, ini tidak boleh, terus wisdom. Ya, kebijaksanaan di baliknya, apa maknanya dan seterusnya. Ya, ada 2 ini namanya hikmah istilahnya. Nah, kalau kita sudah dapat 2 ini, karena kita melakukan proses belajar, maka menjadi tanggung jawab kita untuk menyebarnya ke orang lain. Karena kalau kita berhenti di sini, kita tidak bisa jadi robbani. Ya, karena tujuannya adalah setelah kita punya hukum dan wisdom, kita harus melakukan tabligh atau taklim. Nah, karena itu orang yang melakukan, orang yang menjadi robbani, nanti orang yang menjadi robbani itu menarik, motifnya dia belajar adalah untuk mengajar. Wah, ini menarik. Dan mari kita pikirkan ya, tidak ada belajar yang lebih baik kualitas dan kuantitasnya, kecuali ketika orang punya intention belajar untuk mengajar. Karena itu kita ini kalau belajar, niatkanlah untuk disampaikan kepada orang lain. Niatkanlah bahwa kita ini akan menyampaikan apa yang kita pelajari. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Minimal untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk siapa. Kenapa? Karena kalau kita belajar untuk mengajar, maka belajar kita lebih serius, belajar kita akan jauh lebih mendalam, belajar kita akan
apa ya? Gini, saya kalau tidak mengajar, satu, baik secara kuantitas dan kualitas, belajarnya tidak akan serius. Kuantitasnya misalnya malas-malasan, cukuplah setengah jam. Kualitasnya. Kuantitasnya misalnya adalah satu tafsir aja lah cukup, misalnya. Tapi kalau kita belajar, kita dituntut. Maka memang menarik ya, orang itu kalau belajar, niatannya untuk mengajar, mesti ada tanggung jawab di mana dia harus meningkatkan kualitas dan kuantitas dia dalam belajar. Dan itu artinya tidak pernah berhenti kemudian belajarnya dia, karena dia akan mengajar terus. Dan proses mengajar itu, kenapa belajar tidak pernah berhenti? Karena mengajar itu kegiatan yang tidak pernah berhenti. Karena manusia nanti punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Mungkin bapaknya sudah kita pelajari, ibunya yang belum. Bapak ibunya sudah, anaknya masih belum, dan seterusnya. Karena itu menjadi kegiatan yang tidak pernah ada selesainya. Itulah mengapa Al-Quran menggunakan fi'il mudhari'. Tu'allimuna sama tadrusuna. Itu yang menarik. Bahkan lihat, yang pertama itu ditegaskan justru mengajarnya dulu, agar kita tidak salah, karena dia goal. Karena itu, makanya setiap kita belajar, niatkanlah bahwa saya akan menyampaikan apa yang saya pahami. Jangan kalau kita sudah punya ilmu, kita keep untuk diri kita sendiri. Ya, karena sebarkanlah dengan cara yang bisa kita lakukan, ya, yang disebut Al-Quran, prosesnya ada banyak, tu'allimuna. Meskipun Al-Quran di sini mensingkatkan menjadi Alkitab. Kalau di sini ada Alkitab wal hikmah, ya, tapi di sini disorten oleh Al-Quran dengan menggunakan tu'allimunal kitab. Tu'allimunal kitab. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau kita lihat case-nya, ini case-nya kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi. Itu tahu. Karena bahkan menarik ya, tempat belajarnya orang Yahudi itu namanya midras. Dari kata tadrusun. Jadi Jewish seminari itu bahasa Arabnya adalah midras. Nanti kita lihat dalam Ibnu Ashur, hadis yang menyatakan tempat belajarnya orang Yahudi itu namanya midras. Kita nyebut madrasah kalau kita. Ya. Oke, karena di dalamnya ada daras itu tadi. Oke. Jadi tu'allimuna dari kata allama, yu'allimu, ya, mengajar, memberikan informasi secara terus-menerus. Tu'allimunal kitab. Jadi kita ini baru disebut dengan, jadi kenapa disebut pertama? Karena ini menunjukkan goal. Ya, ini menunjukkan justru orientasi kita. Ini orientasi dan goal kita. Belajarlah untuk tujuan menyebarkan, mengajarkan, ya, ditularkan. Ya, karena kalau kita ini mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan agama, tu'allimuna, ajarkan itu. Namanya tu'allimuna. Itu harus jadi orientasi, karena itu didahulukan. Nah, baru untuk bisa mencapai goal itu, maka apa yang harus kita lakukan? Tadrusuna. Gitu. Bukan dibalik oleh Al-Quran kan. Jadi itu yang harus akan benar. Insya Allah kalau kita niatannya itu, Allah akan mudahkan. Karena kita tidak selfish. Karena memang sejak dari awal kita tujuannya adalah mikirin urusan umat. Saya harus juga menjadi pelita di tengah kegelapan. Saya juga harus punya kontribusi untuk membuat ulama ini, umat ini sadar dengan agama, faham dengan Al-Quranul Karim, dan seterusnya. Nah, itu yang harus jadi mentalnya Robbani itu begitu. Ya, kita bukan hanya sekedar seperti siapalah orientalis yang belajar hanya sekedar untuk for the sake of knowledge. No. Kita adalah orang yang belajar karena tujuannya yudabbiruna umuron nas. Karena kita ingin punya kontribusi di masyarakat, terutama di umat Islam. Ya. Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kita daras. Belajar. Nanti apa yang disebut dengan daras? Kita lihat ya. Tadrusun ma'nahu taqra'una qira'atan bi'adatin wa taqririn. Lihat, kata Ibnu Ashur. Yang disebut dengan tadrusun adalah membaca atau qira'ah yang diulang-ulang. Ada i'adah, ada pengulangan dan ada takrir, ada repetisi terus-menerus. Karena itu tidak disebut dars.
Kalau orang itu tidak mengulang-ulang, lagi habis gini, saya kira Academy of Ummah atau Beautiful Life ya itu sudah masuk ke dalam lembaga tadrusun. Karena istri saya aja sampai heran, kok tidak bosen-bosen ya Kak Hadat teman-teman. Karena giatnya mengaji, ya, I salute for that. Karena apa? Karena Masya Allah, giatnya mengaji. Ya, giatnya tadrusun. Nah, itu harus kemudian diimbangi dengan tu'allimuna. Tu'allim itu tidak harus dalam sekolahan, tidak harus dalam sekarang sudah banyak ya, bisa melalui apa saja medianya, sosial media, buku, atau apa saja. Nah, di mana kita menunjukkan tujuan kita dari belajar. Ya, tadrusun melahirkan tu'allim. Dan memang tadrusun itu harus ada i'adah, harus ada takrir kata Ibnu Ashur. Li'anna maddata fi kalau menurut tahulu haula ma'ani ta'atsur min taqarrur. Karena memang kata tarosa itu semacam itu dalam bahasa Arab, pengulangan dan seterusnya. Oke. Ini secara bahasa aja tidak penting. Oke. Di hadis misalnya menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu, misalnya dalam hadis. Tidaklah berkumpul sebuah kaum ya di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Ngapain mereka? Membaca kitab Allah dan wa yatadarasunahu, dan dia mendaras, membaca berulang-ulang, memahami, mentadabburinya di antara mereka, kecuali turun kepada mereka kedamaian. Dan seterusnya itu ya, diliputi dengan rahmat dan seterusnya sebagaimana dalam hadis yang kita semuanya hafal. Ya. Ada juga yang menyatakan, ya, kata Ibnu Ashur, dirosah itu lebih khusus daripada kiroah. Itu lebih mendetail lagi, lebih dalam lagi maknanya dirosah dibanding kiroah. Karena itu kalau jurusan nggak tahu saya, mungkin di UGM samalah, ada jurusan dirosah Islamiyah. Ya, bukan jurusan kiroah Islamiyah, tapi jurusannya dirosah Islamiyah. Karena di dalamnya tidak sekedar membaca, menganalisis, mendiskusikan, dan seterusnya. Ya, karena itu disebut dengan dirosah. Perbuatannya namanya tadarrus, atau, dan ini menarik, kalau bulan Ramadan namanya tadarrus ya, tapi yang dilakukan ngapain? Baca saja, sebenarnya bukan tadarrus, itu qiraah sebenarnya ya, kalau sekedar baca, karena dirosah menuntut akhassu minal qiraah, ya lebih spesifik lagi dari qiraah, karena di dalamnya ada apa? Ada pengulangan, ada analisis, dan seterusnya itu. Wasammu baitu qiraah al-yahud midrosan, dan dinamakan, orang-orang menamakan rumah tempat belajarnya orang Yahudi itu midras ya, sebagaimana dalam hadis, innan nabi, sesungguhnya nabi kharaja fi ta'ifatin, keluar Rasulullah SAW dalam satu kelompok dengan dari sahabatnya, sampai kemudian nabi sampai di midrasnya orang Yahudi, tempat belajarnya orang Yahudi. Faqara alaihimul Quran, dan Nabi kemudian membacakan kepada mereka Al-Quran, wada'ahum, dan mengajak mereka kepada Islam. Ya, namanya midras. Itu ayat ini ya, jadi sekali lagi tujuan kita, terutama dalam usaha kita mempelajari Al-Quran ini, kita ingin menjadi Rabbani. Ya, figur kita adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Insya Allah di pertemuan mendatang kita bicara sedikit tentang siapa Abdullah bin Mas'ud, siapa Abdullah bin Abbas, secara singkat saja untuk mematangkan konsep Rabbani ini. Dan kemudian kita sudah paham secara bahasa apa itu Rabbani, dan berbagai pendapat para ulama apa itu Rabbani. Tapi singkatnya adalah kalau secara bahasa kita menunjukkan tingkat yang ekstrim orang di dalam berafiliasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bisa melihat dan merasakan kalau berada di sekitar orang ini, ucapannya, perbuatannya, pikirannya, apa sajalah, itu selalu mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri yang pertama. Kalau dari berbagai pendapat para ulama, cirinya adalah orang yang mempelajari
Al-Quranul Karim, mendalam pemahamannya, bijaksana dia, dan setelah itu dia ngurusin urusan umat. Dia concern, taking care dengan urusan umat, dia punya planning-planning yang dia gunakan untuk menumbuh, kembangkan, dan merawat umat. Itu poinnya. Sementara apa yang harus dilakukan agar kita menjadi robbani adalah satu, goal kita adalah mengajarkan Alkitab. Kepada siapa? Tentu saja kepada umat. Caranya bagaimana? Tadrusun, mempelajarinya, bukan sekedar qiraah, tapi mempelajarinya, menganalisisnya, membaca tafsirnya, mentadabburinya, dan seterusnya. Proses itu yang disebut proses tadarrus atau proses tadris yang nanti harus melahirkan taklim. Dan proses ini adalah proses sepanjang hidup, everlasting process. Dia harus continuous proses yang tidak pernah, never ending proses, tidak pernah ada akhirnya, karena pendidikan atau taklim itu tidak ada kata akhir. Dan karena itu tadris, belajar Al-Quranul Karim juga tidak pernah ada kata akhir, karena kata akhir. Itu mungkin untuk sementara, Wan, ayat 80-nya sebentar dulu lah, ambaan dulunya. Ya, Doktor. Saya persilakan mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan. Okey. Okey. Jazakallah khairan Doktor untuk pagi ni. Ada 2 soalan Doktor dekat ruangan chat ni. Satu, bukankah perbuatan merebut air ludah, peluh atau rambut baginda sallallahu alaihi wasallam itu seperti perbuatan yang agak melampau? Adakah Rasulullah membenarkan mereka berbuat begitu? Oke. Kalau kita baca di dalam hadis dibenarkan. Jadi ada sekian banyak contoh, misalnya Khalid bin Walid itu menyimpan rambut Rasulullah SAW di topinya. Kalau kita nonton film Umar, bahkan setiap peperangan Khalid bin Walid membawa rambutnya di topinya. Dan pada saat salah satu peperangan, topinya Khalid bin Walid itu jatuh, dan kita tahu bersama Khalid mencari sepatunya, mencari topinya, karena ada rambut Rasulullah SAW. Gini ya, ada perbedaan antara cinta dan menuhankan seseorang. Cinta itu ya memang, kalau kata orang Arab, cinta itu kegilaan memang, atau orang bule, love is blind, ya. Karena memang dia tidak bisa kita sederhanakan dengan logika. Karena logik dan reason itu pertimbangannya adalah rasionalitas yang kita gunakan. Cinta itu urusan hati. Coba kalau, maka cara ngukurnya adalah ukurannya dengan hati. Misalnya, dulu kalau zaman saya masih high school, Wan mungkin tidak pernah merasakan, zaman saya masih high school, kalau kita dapat love letter dari orang yang kita cintai, itu kertasnya kita cium. Dan kita senang gitu, kita cium, wah, membayangkan the loved one gitu. Kalau orang melihatnya itu secara rasional and scientific, you crazy. Ya, itu orang gila, insane. Tetapi tidak bagi orang yang cinta dan seterusnya. Dan Rasul tahu itu, sahabat tahu itu. Ya. Nomor 1. Nomor 2, kita ini meskipun memahami bahwa Rasulullah itu manusia biasa, tetapi memang dia bukan seperti manusia biasa. Itu. Banyak sekali hadis yang menuturkan bahwa keringat Rasulullah itu harum. Sekarang saya tanya, mana ada keringat orang yang harum? Nggak ada. Artis secantik apapun, katakanlah Angelina Jolie, ambil keringatnya, yang nggak harum, asin rasanya. Tidak Rasulullah SAW. Jadi kita juga harus tidak membayangkan diri Rasulullah itu seperti kebanyakan manusia. Tidak, berbeda dia. Berbeda dia. Ya, kita tidak tahu ya tersusun dari apa, DNA-nya dan seterusnya. Tapi kalau kita baca hadis, baca syama'il misalnya, memang kualiti dari tubuh Rasulullah itu berbeda dengan makhluk yang lain. Karena itu disebut dengan ahsanu khalqan wa huluqa. Istri Rasulullah sendiri yang mengambil peluh Rasulullah itu, Ummu Salamah. Saat Rasulullah tidur,
menetes ya keringat Rasulullah. Ummu Salamah segera mengambil botol mewadahi keringatnya Rasulullah SAW. Dan kemudian kata Ummu Salamah, aku gunakan keringat Rasulullah SAW itu sebagai minyak wangi ya bagi tubuhku. Lihat, bayangin, kalau kita minyak wangi pakai keringat, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Lagi ada kisah misalnya kita baca dalam Syama'il, meskipun ini hanya terjadi secara keliru dan Rasul tidak mengizinkan, ada Ummu Hani, kalau saya nggak keliru, saya lupa lah, yang malam hari itu dia kehausan, terus dia melihat di bawah tempat tidur itu ada air, sehingga dia minum. Pagi-pagi Rasulullah SAW menyatakan, loh di mana air di bawah sini? Kata dia, sudah saya minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya itu bukan air, itu air kencingku. Dan Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya selamanya engkau tidak akan sakit perut. Rasul menyatakan bahwa sahabiah yang meminum kencingnya Rasulullah SAW itu tidak pernah sakit perut selamanya. Nah, meskipun ini tidak kemudian dianjurkan, tapi saya hanya ingin menunjukkan mumayyizat, keistimewaan Rasulullah. Jadi gini ya, Rasulullah itu istimewa dalam semua hal. Secara fisik, secara ruhani, secara apapun saja, ibadahnya, ucapannya, pikirannya, termasuk fisiknya. Rambutnya Rasulullah SAW, kekuatannya Rasulullah SAW. Bayangin, semua sahabat Nabi itu tidak mampu memecahkan batu. Itu sudah semua sahabat, kan ribuan orang yang mediding di trench atau parit waktu perang Khandaq. Dan ketika diberikan Rasulullah, pecah batu raksasa itu. Kalau kita pikirkan, jadi memang berbeda fisik Rasulullah SAW. Aisyah melaporkan bulir-bulir keringat Rasulullah itu kalau aku pandang lebih indah daripada mutiara. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya tentu saja kita bisa itu subjektif karena dia istrinya, karena itu dia oke lah. Tapi tentu memang berbeda Rasulullah SAW dengan meskipun dia sama flashnya, bone-nya, tapi tetap dia berbeda. Nah, yang kita baca dari hadis itu yang dilakukan oleh para sahabat sebagai buah dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ketika Ali bin Abi Thalib sakit mata, masih ingat ketika Rasulullah SAW menyatakan esok hari waktu perang Khaybar, Rasulullah SAW menyatakan saya akan berikan royah sama liwa ini atau flag atau apa namanya, bendera perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Allah serta Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Maka semua sahabat di malam itu ingin menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah. Di subuh hari, semua orang merangsek ke depan. Umar menceritakan, aku juga berada di paling depan. Karena aku berharap akulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Rasul kemudian mencari di mana Ali bin Abi Thalib. Ali tidak ada pada saat itu. Kenapa? Karena Ali sakit mata. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, diapakan oleh Rasulullah? Diludahin matanya Ali bin Abi Thalib. Setelah diludahi sembuh. Ada sekian banyak kisah Rasulullah meludahi mulut sahabatnya untuk menyembuhkan dan seterusnya. Sekali lagi kita harus meletakkan dalam kasus itu sehingga kemudian kita tidak melihat itu sebagai berlebih-lebihan. Karena itu bagian dari hal yang menunjukkan kecintaan. Ada sahabat Nabi yang meminta gamis kepada Nabi karena dia kepingin itu menunjukkan nanti kalau dibangkitkan yaumul kiamah itu menjadi bukti kecintaan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya cinta ya, orang cinta itu menarik-menarik bahasanya. Dan kenapa saya tadi menjelaskan itu untuk menunjukkan sahabat Nabi yang amat sangat cinta kepada Rasulullah dengan bahkan dibuktikan menurut ukuran kita mungkin ini seperti nggak masuk akal, keterlaluan. Ya meskipun kalau kita baca hadis Rasul oke-oke saja. Ya, misalnya itu tidak sampai mengkultuskan beliau menganggap jadi nabi. Tidak, itu yang menarik. Jadi meskipun cintanya sudah sedemikian baiknya, bagaimana kita tidak cinta kepada orang yang sedemikian memikirkan kita, mencintai kita dan seterusnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Oke, itu yang terakhir itu saya baca saja mungkin, apakah belajar untuk mengajar ini penawar kepada isu yang Allah sebutkan dalam Al-Fatihah, yang dimurkai, berilmu tapi beramal dan sesat, beramal tapi iya, saya setuju dengan pendapat ini karena memang Yahudi adalah orang yang belajar tapi tidak mengajar. Kalaupun mengajar dia ditwisted karena hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi, sementara Nasrani tidak belajar tapi dia sudah mengajar ya dalam konteks ini. Ya, salah satunya motivasi belajar untuk mengajar adalah menjauhkan kita dari menjadi dua figur yang digambarkan dalam surat Al-Fatihah, al-maghdub alaihim sama ad-dallin. Karena kita tidak akan dimurkai karena ilmu yang kemudian menjadi amanah itu kita sebarkan, dan kita tidak akan tersesat karena amal kita sudah dimodali dengan ilmu sebelumnya. Sehingga Robbani adalah target kita. Jadi itu sebenarnya ini saya jadikan kayak misi atau pondok saya, kunu robbaniyin ya, karena kita ingin mendidik anak-anak menjadi robbaniyin. Dia matang dalam ilmu dan sekaligus dia punya komitmen untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada ummah. Kira-kira begitu, Wan. Insya Allah ayat berikutnya di pertemuan mendatang saja sudah, dan insya Allah agak cepat. Saya memang agak cukup banyak untuk Robbani, agak panjang karena memang kita ingin agak lebih detail untuk Robbani, meskipun masih belum mengcover semuanya. Insya Allah kita lebih detailkan di pertemuan minggu depan, sekaligus kita insya Allah sudah bisa masuk sampai ke ayat 83. Demikian untuk sementara, terima kasih, sampai bertemu lagi, dan semoga Allah menjadikan kita Robbaniin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Demikian, hadanallahu yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.